Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian sudah diangkat jadi siswa SMK Negeri 2 Bangkarong dalam kegiatan PLS ini. Semoga kalian mengikuti apa yang disampaikan oleh para pembicara dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama, kenalkan dulu pembicara, yaitu nama Dr. Andes Siswanto, jabatan nanti SMK 2 sebagai Waka Kurikulum. Siapa tahu nanti ada yang kenal, ketemu di jalan, apakah di pasar atau dimanapun, bisa menyapa, bisa memperkenalkan diri, atau bisa minta tolong suatu saat ketemu. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, kalian sudah siap masuk dunia sekolah di SMK Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya di SMK 2. Saya ucapkan selamat bagi yang menempuh di jurusan teknik, selamat yang diterima di jurusan Kriya, dan selamat yang menempuh atau yang diterima di jurusan seni, musik, ataupun desain komunikasi visual. Ya, kalian adalah anak pilihan yang akan dididik selama kurang lebih 3 tahun di SMK Negeri 2 Bangkarong sesuai dengan pilihan jurusan yang kalian inginkan. Nah, bicara belajar di SMK 2, kita bicara hubungan dengan kejuruan sesuai dengan jurusan masing-masing. Adapun kalau di SMK beda dengan di SMU. Waktunya belajar sama, hanya mata pelajaran tertentu yang dibedakan. Mata pelajarannya kalau yang umum sama dengan di SMU. Yang membedakan adalah jurusannya di kejuruan. Kalau di SMU namanya ada peminatan. Kalau di SMK ada kejuruan otomotif, apakah itu DPIB, apakah itu nanti di krianya, logam, keramik, tekstil, atau nanti di musik, ataupun di desain komunikasi. Kalau nanti suruh tugas diantaranya menggambar, jangan sampai kalian itu tidak mengumpulkan. Makanya tugasnya itu tiap pertemuan pasti ada tugas 1, pertemuan kedua pasti ada tugasnya, dan pertemuan beberapa tahun pasti tiap pertemuan pasti ada tugas dari bapak ibu guru yang mengajar kalian. Makanya jangan sekali-kali kalian menumpuk. Kalau bisa, kalau nanti selesai, karena ini proses pembelajarannya lewat daring, nanti kalau ujungnya gambar 2 dimensi, itu bisa difoto kemudian dikirimkan ke WA bapak ibu guru yang mengajar, sehingga kalian di suatu saat tugasnya 1 atau sampai selama 1 semester itu tugasnya bisa 10, tapi kalau hanya kumpulkan beberapa, namanya 5, masih kurang 5, harus kalian memenuhi tugas itu. Kalau enggak, nilainya nanti akan kurang 1. Kemudian kalau di kejuruan, kemudian kalau yang lainnya, apakah yang rumputnya zona nasional seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan seterusnya, itu kalau nanti ada tugas, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, jangan sekali-kali kalian tidak mengumpulkan tugas. Itu yang di kejuruannya atau di belajar di SMK. Kemudian jam belajarnya, karena ini
sistemnya daring online, makanya belajarnya dimulai jam 8. Satu hari ada yang dapat 2 mata pelajaran, ada yang dapat 3 mata pelajaran. Setiap sesi mata pelajaran, 1 mata pelajaran hanya 45 menit. Apakah nanti pakai Zoom, apakah nanti hanya tugas lewat WA. Ini adalah program belajar daring. Kalau sekiranya kalian tidak paham, kalian bisa menghubungi Bapak Ibu guru yang mengasih tugas lewat telepon, atau kalian ingin mau konsultasi dengan Bapak Ibu guru dengan catatan kalian harus sebelumnya beritahu dulu. Tapi dengan catatan semua itu harus pakai namanya masker, prokesnya. Tatap muka sama Bapak Ibu guru harus bawa masker ke sekolah. Ini adalah penting biar kalian mendapat informasi pelajaran. Kalian tidak hanya mendapatkan informasi, tapi bagaimana kalian bisa paham dan bisa mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Sekali lagi, kalian harus siap, kalian harus bisa mandiri, karena ini adalah kondisinya masih seperti ini, pandemi, makanya kegiatan belajarnya masih kegiatan daring. Selanjutnya, di samping dalam mengikuti kegiatan belajar secara daring, nanti di dalam 1 semester nanti ada 2 kali evaluasi. Yang pertama itu namanya ada tugas, kemudian ada mid, kemudian yang ketiga ada semesteran. Itu semuanya data nilai yang harus kalian ikuti, kegiatan yang harus kalian ikuti, kegiatan yang harus kalian penuhi. Apa? Untuk mendapatkan nilai yang paling cocok, nilai yang paling bagus. Makanya setiap pertemuan Bapak Ibu guru pasti akan memberikan materi, kemudian Bapak Ibu guru ngasih tugas. Materi bisa dibaca untuk latihan, kemudian tugasnya bisa dikerjakan. Kalau tidak paham di depan tadi, harus tanya sama beliaunya. Nanti kalau di semester selanjutnya kalian naik kelas ke kelas 11, kemudian nanti kalau ada program namanya lomba keterampilan siswa LKS, nanti kalian kalau memang ada yang juara dan skillnya bagus lomba keterampilan itu, kalian sebagai wakil sekolah untuk dikirim di mana ada kegiatan. Semua jurusan itu ada lombanya tingkat nasional. Dan yang lebih utama lagi, dengan sertifikat kalian juara itu nanti masuk perguruan tinggi dengan jurusan yang kalian inginkan, dan catatan sesuai dengan linearnya, sesuai dengan alur belajar kalian, nanti otomatis kalian dapat diterima di perguruan tinggi negeri tersebut. Sehingga kalian sekarang berusaha berpacu dalam menggali informasi untuk ilmu, pengetahuan, bagian knowledge-nya dan skillnya untuk bekal kalian di kemudian hari. Intinya kalau secara formalnya belajarnya, kalau masuk tatap muka jam 8 sampai jam setengah 3. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, sekali lagi, inilah gambaran, inilah sekilas tentang belajar di SMK. Sekali lagi, perbandingan teori sama praktek beda. Kalau praktek hanya 40%, sedangkan teori itu 40%, prakteknya 60%. Kadang-kadang kalau agama itu dapat 3 jam, olahraga dapat 2 jam, tapi kalau praktek 24 jam selama 1 minggu. Kalau gambar, kemudian tinjauan seni, bagaimana pemasangan
memahami seni, kemudian dasar-dasar kriya, dasar-dasar seni rupa, dasar-dasar musik, dan seterusnya. Semua itu harus kalian pahami. Sekali lebih-lebih sekarang dunia internet, kalian bisa klik tanya sama Mbah YouTube. Kalian bisa di samping dapat pengetahuan dari Bapak Ibu guru yang di sekolah SMK Negeri 2, kalian juga sebagai referensi membaca, sebagai literasinya, kalian bisa membaca di buku yang dibagikan dari sekolah, ataupun kalian bisa membuka di channel YouTube, di internet. Kalian bisa membaca di situ sebagai bahan wawasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kalian ingin pelajari di sekolah menengah kejuruan negeri 2 Tenggarong. Untuk itu sekali lagi, jaga kesehatan, makan yang bergizi, istirahat yang tenang, nggak usah ngeluyur ke sana kemari, jaga prokes kesehatannya, dan yang utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam harus sholat, yang non Islam, yang Kristen maupun yang Hindu, silakan di tempat ibadahnya masing-masing. Kalian sudah berusaha belajar, kemudian kalian silakan berdoa, sehingga ilmu yang kalian pelajari, ilmu yang kalian dapatkan, harapannya nanti bisa digunakan di kemudian hari. Untuk siapa? Untuk diri kita masing-masing. Ya seperti saya pasti dulu belajar ya kerja pertama untuk menghidupi diri kita sendiri, pasti diri. Kemudian karena berkeluarga, punya istri, punya anak, kemudian bisa menghidupi istri, bisa menghidupi anak. Karena apa? Jerih payah belajar. Makanya ada pepatah long life education, belajar sepanjang hayat, panjang hidup. Walaupun kalian di rumah pelajarannya terbatas, kalian bisa membaca di internet, itu belajar atau belajar yang lainnya, apakah dengan alam atau yang lainnya, itu semuanya tinggal kreativitas kalian sendiri. Kalau kalian ingin tahu, buku ndak ada, lingkungan ndak mendukung, kalian punya Android dan ada kuotanya, buka di itu. Makanya orang-orang berhasil itu orang yang bisa merubah diri, orang yang bisa menghargai waktu. Selesai belajar, pasti selama 3 tahun kalian pasti akan dikasih namanya ijazah. Ijazah itu untuk tanda kalian sudah mengenyam pendidikan selama 3 tahun, yang lurus, yang tidak ada kendala. Ada yang belajar sampai 4 tahun. Karena apa? Ada yang tidak naik. Harapan saya, kalian selama 3 tahun memang harus pas 3 tahun lulus. Kalau enggak, ya maksimal 5 tahun. 2 tahun tidak naik di kelas 1 atau di kelas 2. Kemudian ditambah lagi, jadi kalau nanti 2 tahun berturut-turut, kalian jangan harapkan bisa tetap sekolah di SMK Negeri 2 Tenggarong. Pasti tahun yang ketiga kalian harus didorong, suruh keluar mencari sekolah lain. Maka jangan menganggap remeh belajar. Makanya 3 tahun harus 3 tahun. Agak terkendala 1 tahun jadi 4 tahun. Kelas 1 2 tahun, kelas 2 3 tahun, dan kelas 1 jadinya 5 tahun. Makanya itu jangan dilakukan. Yang utama 3 tahun. Siap. Makanya sekolah di SMK harus bisa, harus siap. Siap jasmani rohani dan siap mental. Mentalnya harus disiapkan. Kalian siapkan selama belajar, menit kalian siapkan, skill kalian siapkan, agar nantinya di kemudian hari kalian tidak menyesal
tapi kalian harus punya PD, percaya diri. Sampai di sini orientasi sekolah di SMK 2 punya dengan kurikulumnya, dan saya ucapkan terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini moga-moga sebagai literasi, sebagai bahan acuan untuk memahami belajar di SMK Negeri 2 Tenggarong. Untuk itu sekali lagi saya minta mohon maaf jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sampai ketemu lagi.